Mau tetap naik gunung meski hujan deras? Tenang, ada trik aman dan nyaman yang wajib sahabat alam tahu. Musim hujan bukan alasan berhenti mendaki. Justru dengan tip ini, perjalanan pendakian sahabat alam bakal lebih seru dan aman. Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sobat Alam, musim hujan bukan alasan untuk berhenti mendaki gunung. Justru dengan tip ini yang akan saya sampaikan, perjalanan Sobat Alam bakal lebih seru dan aman. Hujan di gunung bisa jadi menjadi tantangan besar, tapi juga pengalaman berharga. Asal Sobat Alam tahu cara menghadapinya. Basah kuyup tidak lagi. Inilah rahasia tetap nyaman mendaki meski hujan mengguyur. Memang pendakian di musim hujan bisa berbahaya kalau salah persiapan. Simak tip berikut biar sahabat alam tetap selamat sampai puncak, bahkan sampai kembali pulang ke rumah. Sahabat alam, bagi sebagian orang, fenomena alam yang satu ini dianggap romantis. Buat yang baperan, hujan dijadikan alasan menimba kenangan bersama mantan. Terus nangis nggak kelar-kelar. Oke, langsung saja kita ke tipnya. Ini dia tip melakukan pendakian gunung di musim hujan biar tetap aman dan nyaman. Oke, kita mulai dari persiapan pendakian. Tentunya sebelum sahabat alam melakukan pendakian atau perjalanan di trek pendakian, harus ada persiapan pendakian. Yang pertama adalah yang harus sahabat alam lengkapi adalah pakaian atau outfit. Selain pakaian, sahabat alam wajib bawa seperti jaket, waterproof, sampai pakaian tidur. Pastikan pakaian yang kita bawa juga dry fit. Yang kedua, packing. Tentunya adalah bagaimana cara packing saat kita mendaki gunung di musim hujan. Pastikan semua barang-barang sudah dimasukkan ke dalam plastik. Masukkan trash bag terlebih dahulu ke dalam carrier. Jadi perlindungan dari air akan lebih mantap. Selain carrier itu juga ditutup oleh rain cover, dan menggunakan trash bag di dalam carrier sebelum penutup carrier atau ditambah cover bag, ini akan menjadi lebih mantap agar semua barang-barang terutama pakaian terlindung dari tetesan air hujan. Ini yang ketiga, peralatan yang wajib sahabat alam bawa. Perlu diingat, peralatan ini wajib dibawa dan apa saja. Yang pertama adalah sepatu waterproof atau sepatu yang tidak bisa tembus air, biar sahabat alam bisa menginjakan becekan dengan penuh kebanggaan dan merasa aman, tidak ada merembes air ke dalam kaki sahabat alam. Yang kedua, barang-barang yang harus sahabat alam bawa adalah sendal. Tentunya ada sendal jepit gunung atau juga biasa boleh, berfungsi buat pas sahabat alam membuat tenda atau membangun tenda, atau muter-muter nyari ransum ke tetangga. Berikutnya juga yang harus dibawa payung. Payung penting dibawa. Oh, sahabat merasa ingin lebih nyaman, percayalah, tidak semua payung tidak cuma buat menangkal hujan, tapi bisa buat foto-foto ala-ala atau ala petaki pomo. Berikutnya juga jas hujan wajib dibawa, baik saat di trek atau saat berkegiatan di base camp atau di camp tenda. Dan jangan lupa yang terakhir ini adalah kanebo. Kanebo selain berfungsi untuk bersih-bersih tenda
atau apapun yang basah. Juga dengan kanebo bisa lebih cepat mengeringkan badan ketimbang anduk, terutama saat lantai tenda sahabat alam terkena tetesan air hujan. Bisa diserap dengan kanebo. Caranya dengan mengelap kanebo lalu diperas dan buang airnya di luar, dan bisa digunakan berkali-kali hanya dengan menggunakan kanebo ketimbang kain. Berikutnya adalah apa yang harus dilakukan jika mendaki gunung saat musim hujan. Ini berikutnya saat pendakian. Apa saja sih yang harus dilakukan saat sahabat alam melakukan pendakian atau di trek pendakian? Tentunya yang pertama adalah, dan ini sangat penting apalagi saat searching, cobalah sahabat alam berdoa. Jangan berdoa minta turun hujan, karena sahabat alam sendiri mendaki gunung saat musim hujan. Tidak usah diminta, udah pasti hujan, maka kalau musim hujan ya bakal turun. Intinya adalah berdoa, minta keselamatan, baik untuk sahabat alam sendiri atau buat rekan-rekan tim lainnya saat mulai pendakian sampai pulang ke rumah. Sahabat alam mendaki gunung saat musim hujan, jangan sok cantik. Tidak perlulah yang namanya bedakan menor sampai mukanya putih banget tapi lehernya masih hitam. Toh kalau kena hujan luntur-luntur juga. Jadi tidak perlulah sok cantik, apalagi sahabat alam itu cowok. Begitu juga cewek, kalau memang cantik ya tetap cantik, jangan sok cantik. Kecuali sahabat alam mendaki gunung saat musim kemarau. Berikutnya yang ketiga adalah saat pendakian, strategi. Mendaki gunung di musim hujan perlu strategi. Strategi yang gimana? Seperti ini. Kalau rombongannya banyak atau tim pendakiannya banyak, orang-orang jalannya kayak setan. Suruh jalan duluan biar bisa bangun tenda dulu di lokasi yang sudah ditentukan. Kalau rombongannya sedikit, itu yang pertama. Yang kedua, kalau rombongannya sedikit, jangan misah terlalu jauh. Kenapa jangan terlalu jauh? Takutnya ada teman sahabat alam yang tidak tahan dingin, terus kehujanan, malah kena hipo. Terus kena hipo yang lebih lanjut lagi, itu kan berbahaya. Makanya kalau timnya sedikit, jangan terlalu jauh jarak antar sesama pendaki. Berikutnya adalah agak dipaksakan sedikit kaki biar cepat mencapai lokasi kemah atau tenda sebelum hujan. Dan ini strategi yang terakhir. Kalau sudah terlanjur kehujanan di sepanjang trek pendakian, ya dicepatkan jalannya. Tentu juga dengan tetap berhati-hati. Jangan biarkan tubuh atau badan sahabat alam basah kelamaan. Disinilah bisa jadi bibit-bibit hipo terjadi. Dan ini tip terakhir dari saat pendakian. Makanan dan minuman bernutrisi. Maksudnya apa? Tentunya adalah jika sahabat alam sudah tahu ini musim hujan dan sahabat alam melakukan pendakian, persiapkan logistik makanan dan minuman yang benar-benar bisa mendukung agar tubuh sahabat alam bisa tetap fit. Tentunya makanan itu yang banyak mengandung karbohidrat yang bisa menahan rasa dingin. Di Gap Channel banyak tutorialnya, makanan atau minuman apa saja yang bisa mendukung seorang pendaki gunung, apalagi untuk saat pendakian di musim hujan. Untuk makanan tentunya adalah makanan-makanan yang berkarbohidrat, dari mulai nasi, roti, umbi-umbian, dan lainnya, termasuk ada dari kacang-kacangan. Dan untuk minuman, untuk bisa menahan rasa dingin, sahabat alam bisa saat malamnya meminum minuman yang terbuat dari jahe atau minuman yang mengandung coklat. Termasuk juga makanan yang mengandung coklat bisa mengurangi rasa dingin sahabat alam. Dan tentu saja didukung dengan pakaian outfit yang harus diganti saat sahabat alam istirahat di tenda. Sahabat alam, tip melakukan pendakian gunung saat musim hujan, saya berharap ini bisa menjadi rekomendasi sahabat alam yang betul-betul tetap ingin mendaki saat musim hujan. Karena yang namanya hobi tidak bisa ditahan.
Bahkan, seperti di awal tadi saya katakan, mendaki saat musim hujan bisa menjadi sesuatu yang memang menjadi alasan yang lebih romantis, dan tentunya adalah menjadikan tantangan tertentu. Semoga bermanfaat. Buat sahabat alam yang perlu bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kari.